Tanggal 11 Desember, hari ke-346. Bacaan Ibrani pasal 5 sampai pasal 7. Kristus, Imam Agung yang lebih mulia daripada Harun. Garis besar. Bagi bangsa Israel, pusat kehidupan rohani mereka adalah ibadah di kemah suci dan kemudian di bait suci. Seluruh struktur ibadah ini bertumpu pada pelayanan imam, terutama imam besar yang berasal dari Harun dan keturunannya. Tugas imam adalah mempersembahkan kurban, mewakili umat di hadapan Allah, dan menjaga agar hubungan antara Allah dan umatnya tetap dipulihkan. Namun, penulis Ibrani memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Yesus Kristus bukan imam biasa. Ia adalah imam agung dari golongan Melkisedek, suatu keimaman yang lebih dahulu ada sebelum Harun, yang bersifat kekal dan tidak memiliki awal maupun akhir. Melkisedek, sang imam raja dari Kejadian pasal 14 ayat 18-20 menjadi gambaran awal dari kedudukan Kristus sebagai imam agung yang sempurna. Berbeda dengan para imam Lewi yang harus mempersembahkan korban berulang kali, Kristus hanya mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya. Karyanya selesai dengan sempurna, dan ia tetap hidup selamanya untuk menjadi pengantara bagi umatnya. Penulis Ibrani mengakui bahwa kebenaran ini tidak sederhana. Memahaminya membutuhkan kedewasaan rohani, tetapi bila disadari sepenuhnya, kebenaran ini mengubah hidup orang percaya. Renungan harian. Cobalah melengkapi kalimat-kalimat sederhana ini. Tugas imam adalah untuk. Tugas imam tidak pernah selesai karena imam bertindak sebagai pembangun jembatan antara Allah yang kudus dan manusia berdosa. Dalam Perjanjian Baru, salah satu doktrin yang kembali disorot pada masa reformasi adalah bahwa setiap orang percaya adalah imam. Anda tidak memerlukan perantara manusia lain untuk datang kepada Allah. Kristus telah menjadi imam besar Anda, dan Anda dipanggil untuk melayani di dalam Dia. Itulah sebabnya 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menyebut Anda imamat yang rajani, dan Paulus mengajarkan agar Anda berdoa bagi orang lain. 1 Timotius pasal 2 ayat 1, serta menunjukkan kepada dunia bagaimana hidup dalam ibadah yang benar. Sekarang, gantikan kata imam itu dengan nama Anda sendiri. Tugas saya adalah untuk. Tugas saya tidak pernah selesai karena saya harus bertindak sebagai pembangun jembatan antara Tuhan yang kudus dan manusia berdosa. Tuliskan jawaban Anda sebagai bentuk komitmen pelayanan pribadi. Kristus telah membuka jalan bagi Anda, kini Anda dipanggil untuk berjalan di dalamnya dan menjadi saluran anugerah bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup Anda. Makna sejati Injil bukan hanya apa yang dikatakan seseorang tentangnya, tetapi bagaimana Injil itu mengubah hidupnya. Pedalaman. Imam yang juga raja. Ibrani pasal 5 ayat 10. Nama Melkisedek berarti raja keadilan, tetapi ia juga adalah Raja Salem, kota yang berarti damai. Ia mendatangi Abraham membawa roti dan anggur, gambaran yang sangat kuat dan penuh simbolik.
Begitu kuatnya paralel antara Melkisedek dan Kristus, sehingga beberapa orang meyakini ia adalah penampakan Kristus sebelum inkarnasi. Yang pasti, Melkisedek dipakai sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa keimaman Kristus jauh lebih tinggi daripada Harun. Imam besar yang layak ditinggikan. Ibrani pasal 7 ayat 4. Penulis kitab Ibrani menguraikan ciri-ciri imam besar sejati. Ia dipilih oleh Allah, mewakili manusia di hadapannya, mempersembahkan korban bagi dosa, dan melayani dengan hati yang penuh belas kasihan. Lihat pasal 5 ayat 1-4. Semua ciri ini ada dalam Kristus, tetapi ia melampaui semuanya. Ia bukan hanya mewakili umat, ia menyerahkan dirinya sebagai korban. Ia tidak hanya melayani dengan belas kasih, ia memahami penderitaan manusia karena ia sendiri pernah menderita. Dan ia tidak sementara, ia adalah imam agung untuk selamanya. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.